Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ahmad N. Saya dari program studi S1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya berada di kelompok 8 dan sekaligus saya mewakili teman-teman saya yang bernama Pina Setiawati dan Zahra Nurul Fauzia. Yang dimana pada kesempatan kali ini dan di video ini, saya akan melakukan observasi secara langsung. Target observasi saya yaitu UMKM Cimol Cabai Hijau yang berada di Majalaya, Kabupaten Bandung. Nah, tema yang akan saya bawakan yaitu tema keuangan, yang dimana sistem keuangan di Cimol Cabai Hijau ini seperti apa, mulai dari pencatatan, pemasukan, pengeluaran, dan serta pembelian bahan bakunya itu seperti apa. Lalu, apakah ada sangkut pautnya dengan GCG ataupun yang pernah saya presentasikan pada saat waktu itu yaitu WBS. Nah, mari kita simak sama-sama apakah sistemnya sama atau sistemnya berbeda dengan perusahaan besar maupun perusahaan UMKM atau perusahaan-perusahaan kecil. UMKM Cimol Cabai Hijau merupakan usaha kuliner yang bergerak di bidang makanan ringan, yaitu cimol dengan berbagai varian rasa. Usaha ini melayani penjualan secara langsung kepada konsumen dan terus berupaya mempertahankan kualitas produk serta pelayanan agar mampu bersaing dengan usaha sejenis. Sebagai pelaku UMKM, pengelolaan keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha. Setiap transaksi yang terjadi akan memengaruhi kondisi keuangan sehingga diperlukan pengelolaan yang baik agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Setiap pemasukan berasal dari hasil penjualan kepada konsumen. Sementara itu, pengeluaran meliputi pembelian bahan baku, minyak goreng, bumbu, gas, kemasan, serta kebutuhan operasional lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di rumah pengusaha UMKM Cimol Cabai Hijau, yang dimana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seperti yang sudah dijelaskan pada saat pembukaan di awal tadi. Kemudian di sini saya akan melakukan observasi secara langsung dengan pemilik UMKM Cimol Cabai Hijau, yang dimana saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bapak ya, teruntuk Bapak. Ya, Di mana pertanyaan yang pertama mungkin saya akan menanyakan tahun berapa, tanggal berapa mungkin Bapak mendirikan usaha Cimol ini gitu Pak. mulai dari jualan cimol mendirikannya waktu udah nggak kerja, terus saya berjualan tahun tanggalnya lupa lagi, itu tahun 2000 lah, kira-kira 2000-an. Kira-kira 2024 atau misalkan 2000 berapa gitu Pak, misalkan 2000 kalau jadi itunya 2022 lah, 2022 2020 20-an 2020 ya. Baik. Nah, lalu mengapa gitu Pak Bapak bisa terinspirasi atau memotivasi ketika ingin mendirikan usaha ini gitu Pak? Apa sih yang bisa melatar belakangi gitu? Kenapa Bapak bisa memilih usaha Cimol ini? karena saya udah nggak kerja, PHK-an. Jadi saya jadi inspirasi saya, jadi mau jualan aja gitu, inisiatif saya jualan cimol. Tadi nama ada sosis, tapi yang lumayan itu cimol lah ramainya. Nah, biasanya Pak bahan baku utamanya apa aja gitu Pak? Mulai dari bumbu atau apalah itu segalanya misalkan. Seperti tepung tapioka,
Pecin, Royco, itu aja. Iya, Garam Pak. paling. Pasti dominan dengan aci gitu Pak ya. Iya. Nah, ketika misalkan Bapak belanja gitu Pak bahan baku tersebut, apakah Bapak mencatat tidak suatu pengeluaran ataupun pemasukan dari hasil penjualan yang Bapak lakukan gitu? Nggak dicatat juga udah ketahuan. Kalau 6 kilo belanja paling 120-an. 120. Kalau udah jadi sampai habis dijual paling-paling eh lumayan lah. Tadi 180 belanja 3 kilo. 6 kilo. Iya, iya, iya. Bukan ya, 6 kilo 180 misalnya. Kalau paling jadilah 400-an atau 400 kurang gitu. Nah, ketika memulai usaha ini Pak, bagaimana sih gitu Pak di maraknya hari-hari sekarang gitu lah, di tahun-tahun sekarang mulai dari bahan baku itu naik semua gitu kan Pak ya, mulai dari bahan plastiknya juga, terus bagaimana Bapak menyesuaikan harga penjualan Bapak gitu Pak? Kalau saya pasti penjualannya tadinya di sana jadi dikurangi lah sedikit. Oke. Ada yang tetap gitu tapi kan sekarang plastik mahal. Sekarang semuanya lah segala naik itu. Bukan naik itu mah ganti harga lah. Iya, betul, betul, betul. Nah, biasanya Pak kan ketika misalkan kita memulai usaha, pasti keuangan pribadi dengan keuangan untuk berjualan itu dipisahkan gitu Pak. Apakah Bapak melakukan hal itu? Kalau udah habis yang belanja sekian, bekas buat saya jajan seperti kopi, rokok, Oh iya, iya. makan, ya sisanya dikasihkan sama istri itu. Nah, ketika Bapak melakukan suatu pencatatan mulai dari pengeluaran dan pemasukan yang tadi Bapak bilang, bahwasanya pencatatannya itu adalah sederhana gitu ya Pak. Iya. Yang dimana apakah Bapak itu tadi menentukannya itu setiap bulan misalkan harga maaf laba bersihnya itu segini gitu. Enggak, tiap hari aja lah. Tiap hari paling-paling kalau di totalkan sebulan paling kalau sehari misalnya sisa segala 100 misalnya. Berarti kalau sebulan 3 juta. Oh iya. Kan itu kan saya kadang-kadang Jumat nggak jualan Oh gitu. iya, ada liburnya Jadi gitu Pak. nggak ada nggak full sebulan gitu. Iya, 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 betul, betul. Nah, biasanya kendala terbesar berjualan usaha cimol ini apa gitu Pak? Apakah daya saingnya sangat kuat atau bagaimana gitu Pak? Emang saingannya banyak. Saya malahan kedempet lah. Di sana ada, di kiri kanan ada, tapi kan tergantung bumbu lah. Kalau Oh, iya, cimolnya iya. enak, kan cabai hijaunya enak gitu. Tapi alhamdulillah lumayan gitu. Oke. Nah, menurut Bapak apakah usaha cimol ini menargetkan siapa gitu Pak? Mulai dari anak-anak atau sampaikan orang yang dewasa gitu? Kalau menargetkan ya kalau ada yang sekolah, anak-anak sekolah ada, pelanggan ada, yang lewat ada. Apalagi kalau pelanggan kan udah tahu enak. Ya, ya Pak. Biarpun di sana ada, di situ ada, tapi tetap ke saya gitu. Oke. Menurut Bapak, apakah misalkan nanti suatu saat gitu Pak, usaha Bapak berkembang, terus memiliki karyawan, apakah Bapak akan menyusun sistem laporan keuangan secara setiap hari atau per bulan Pak yang akan dilakukan? Kan ini kan baru sendiri aja, belum punya karyawan. Kalau punya karyawan pasti bisa menyisihkan buat karyawan sehari berapa gitu. Kan sekarang usahanya juga masih sulit gitulah, banyak masih Kadang habis sehari Pak ya gitu mungkin, Iya. atau bisa jadi 2 hari mungkin ya bahan. biasanya atau dulu mah sebelum segala naik lumayan gitu. Sekarang mah kadang-kadang aku sendiri juga habisnya sore, kadang-kadang jam 5 baru habis dari jam 7. Dulu mah enak gitu, sekarang malah lambat gitu. Jadi belum terbuka gitu Pak buat apa membuat suatu karyawan, adanya karyawan belum terpikirkan gitu Pak mungkin ya. Belum terpikirkan. Pertanyaan terakhir mungkin Pak ya.
biasanya selain kendala daya saing itu Pak, kendala apa sih mulai dari bahan baku misalkan kayak sekarang nih naik gitu atau gimana gitu Pak? Gimana cara itunya? Jadi Bahan misalkan baku? dari keuangan gitu kan, seperti yang Bapak tadi bilang bahwasanya mungkin bisa menjadi suatu kendala nih Pak, yang dimana ketika dagangan sekarang yang sudah dibuat tidak habis 1 hari, mungkin dibesokkan, terus yang besok itu habis nih misal Pak. Nah, si uang itu apakah dibelikan full lagi dengan 6 kilo atau misalkan jadi berkurang suatu adonannya? Oh, kalau nyisa misalnya bisa diperkirakan gitu. Kalau satu box, oh ini 1 kilo, berarti jadi beli 5 kilo Oh iya, gitu. iya. Berarti tidak menjadi suatu kendala terbesar Iya. gitu Pak ya. Kecuali kalau semangat gitu, udah jadi tambah lagi 6 aja, jadi 7. Tapi kadang-kadang sekarang ada kurang lah, pembelinya sepi. Jadi dikurangi aja jadi 5. Oke, oke. Nah, mungkin seperti itu ya kawan-kawan semuanya yang dimana UMKM Cimol ini beralamat di mana Pak kurang lebih? Parah kok. Di SDN Jalan Tengah ya? Oh, yang itunya jualannya di SD Jalan Tengah. Ya, itu udah menjadi tempat lokasi yang tetap gitu ya teman-teman. Jadi tidak pernah berpindah-pindah ataupun berkeliling. Jadi usaha Cimol ini sudah tetap gitu untuk lokasinya. Maka dari itu untuk suatu pencatatan keuangan ditetapkan atau misalkan menggunakan secara yang sederhana mulai dari setiap harinya pengeluaran dan pemasukan lalu dalam 1 bulannya dikalkulasikan seperti laba bersihnya. Nah, ketika misalkan diterapkannya suatu WBS mungkin itu belum sepenuhnya gitu, tapi ketika kita balik lagi ke sistem white borrowing system yang dimana sistem keuangan ini sudah transparansi seperti tadi sudah dijelaskan oleh bapaknya tentang pemasukannya segini, bahan bakunya seperti itu, pembelian dan pengurangan uangnya juga sudah sangat transparansi yang dimana mungkin ini menjadi suatu contoh juga untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, mungkin cukup sekian